warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Diana Fajarindi di channel YouTube saya Dianava. Oke, di sini saya akan menyampaikan mata kuliah analisis dan perancangan sistem yang diampu oleh Pak Ali Syaifullah Eskom MMFI. Nah, sebelum jauh di materi yang akan saya sampaikan, maka kita akan perkenalan terlebih dahulu ya. Kata pepatah, tak kenal maka tak sayang. Lanjut, kita perkenalan. Nama saya Diana Fajarindi, NIM 21201904717 dari Prodi Teknik Informatika semester 4 kelas E dari Universitas Nahdlatul Ulama Sunan Giri Bojonegoro. Oke, kita lanjut di pengertian flowchart simbol beserta contohnya. Sebelum kita masuk di pengertiannya ataupun simbol-simbolnya ataupun juga contohnya, mari kita tayangkan cuplikan berikut ini. Gimana, sudah tahu kan cuplikannya? Nah, sekarang kita masuk di pengertian flowchart. Apa sih flowchart itu? Teman-teman pastinya tidak asing lagi dengan kata flowchart karena sebelumnya di materi kuliah sebelumnya pasti sudah mengenal, mendengar, dan juga belajar. Nah, di sini saya akan mengulasnya. Flowchart adalah bagan-bagan yang mempunyai arus yang menggambarkan langkah-langkah penyelesaian suatu masalah. Flowchart sendiri juga merupakan cara penyajian dari suatu algoritma. Oke, kita lanjut di simbol-simbol. Apa sih saja simbol-simbol di flowchart-nya? Nah, yang pertama di sini ada simbol seperti ini ya. Ini namanya terminator. Fungsinya adalah permulaan atau akhir program. Yang kedua ada seperti anak panah. Namanya garis alir atau flow line. Fungsinya sebagai arah aliran program. Yang ketiga ada preparation. Ini kita sudah lihat sendiri gambarnya seperti ini ya teman-teman. Fungsinya ini sebagai proses inisialisasi atau pemberian harga awal. Yang keempat ada persegi panjang. Di sini sebagai input proses perhitungan atau proses pengolahan data. Yang kelima ada jajar genjang. Di sini namanya input atau output data. Fungsinya sebagai proses input atau output data, parameter, dan informasi. Yang keenam ada predefined process atau subprogram. Fungsinya sebagai permulaan subprogram atau proses menjalankan subprogram. Yang selanjutnya atau yang ketujuh ini ada decision. Ini pasti akan kita gunakan nanti ya teman-teman. Fungsinya sebagai perbandingan pernyataan, penyeleksian data yang memberikan pilihan untuk langkah selanjutnya. Yang selanjutnya ada bulat, unpacked connector, atau sebagai fungsinya ini sebagai penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada satu halaman. Yang terakhir ini ada off-take connector. Fungsinya penghubung bagian-bagian flowchart yang berada pada halaman berbeda. Oke, kita lanjut. Ini ada 3 contoh flowchart. Bisa teman-teman kita lihat sendiri. Ada ini flowchart yang kedua dan flowchart yang ketiga. Kita masuk di flowchart yang pertama. Ada flowchart luas persegi panjang. Di sini analisisnya ada input panjang dan lebar. Luasnya ada panjang kali lebar. Algoritmanya kita bisa mulai. Kita masukkan input lebar ataupun juga input panjang. Selanjutnya ini bisa dibalik ya teman-teman. Nah, selanjutnya kita proses. Di sini prosesnya ini ada luas sama dengan panjang kali lebar. Selanjutnya ada ini tampilkan luas. Kita lihat sebelumnya, oke. Di sini simbol-simbol sudah saya jelaskan. Ini jajar genjang, ini input output data ya. Oke, kembali lagi di soal contoh yang pertama ya. Nah, kita rumus menghitung L adalah P kali L. Dan nilai L akan dicetak sebagai output dan selesai. Selanjutnya kita lanjut di contoh yang kedua.
Di sini ada flowchart luas penjumlahan. Di sini ada input A sama dengan 1 dan input B sama dengan 0. Di sini ada perbandingan ya, A sama dengan A plus 2 dan B sama dengan A kali A. Kita mulai dari start atau mulai. Inputkan A sama dengan 1 dan B sama dengan 0. Kemudian ada percobaan nilai A, ini kurang dari 10 ya. Nanti kalau ini ya, maka prosesnya akan selanjutnya berproses, dan jika tidak maka akan selesai atau stop. Kita lanjut proses yang pertama, ada A sama dengan A plus 2. Jika nilai A sama dengan A plus 2 ini kurang dari 10, maka kembali ke program di atas ya. Di sini percabangan nilai harus A kurang dari 10. Lanjut kemudian proses mencari nilai B sama dengan A kali A. Ini sama seperti yang pertama tadi. Kemudian proses mencari nilai B sama dengan A kali A. Selesai. Di sini sudah kita lihat sendiri ya. Dari proses A sama dengan A plus 2 dan B sama dengan A kali A. Next, kita lanjut. Yang ketiga ada flowchart pembuatan kopi, di mana ada proses pembuatan kopi, input bahan dan alat pembuatan kopi, serta penyesuaian rasa kopi sesuai selera kita. Pertama, pastinya kita mulai dulu dengan kata start. Kemudian kita inputkan kopi, gula, air panas. Kemudian kita aduk dengan sendok. Jika rasanya terlalu manis, tambahkan kopi. Dan jika rasanya terlalu pahit, kita tambahkan gula. Aduk kembali dengan sendok. Jika rasa kopi sudah pas dan enak, maka kita siap digunakan. Selesai. Kesimpulannya, flowchart memiliki fungsi diantaranya adalah untuk menggambarkan, menyederhanakan suatu rangkaian proses atau prosedur sehingga dapat